Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu bisnis plan yang berjudul Puding Goreng Masih. Berikut anggota kelompok kami yaitu Moy Yustiwa, Nur Indah Fatmala, Trisnanda Marcelina, Evita Merlin, Rahmat Budi Laksono, dan Andrea Smith. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari bisnis plan puding goreng masih. Yang pertama, makanan adalah hal mendasar yang ada dalam kehidupan manusia sebagai bahan pokok agar kita memiliki tenaga untuk memulai suatu aktivitas. Yang kedua, makanan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu makanan berat dan makanan ringan. Yang ketiga, puding adalah jenis makan ringan yang banyak disukai oleh masyarakat, baik kalangan anak-anak, bahkan orang tua, karena rasanya yang manis, teksturnya yang lembut, dan ukurannya yang praktis. Untuk visi dan misi. Yang pertama, visi kami adalah menjadikan usaha kecil menjadi lebih maju dan berkembang, yang mengutamakan kualitas rasa dan penampilan produk. Dan misi kami adalah membuat puding dengan keunggulan yang dimiliki, memberikan dan menerapkan pelayanan yang baik dan berkualitas demi kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga adalah selalu menciptakan ide-ide kreatif dalam membuat produk. Next. Tujuan dari usaha kami adalah yang pertama, memperoleh keuntungan dalam usaha karena bisa dijalankan dengan modal yang tidak terlalu banyak. Yang kedua, menyajikan puding yang enak dengan tambahan topping di atasnya. Dan yang ketiga adalah menumbuhkan kemampuan kewirausahaan. Next. Selanjutnya yaitu profil usaha, identitas usaha. Nama usaha yaitu puding goreng. Bidang usaha kuliner, jenis usaha makanan, jenis produk atau jasa puding, alamat usaha Gunung Anyar Jaya Safira Gang 1 nomor 1. Promosi atau pemasaran yaitu secara online atau lewat jaring sosial dan offline secara langsung. Next. Produk yang kami hasilkan, produk yang kami buat adalah puding goreng yang mengutamakan bahan-bahan yang alami tanpa ada bahan pengawet. Dengan rasa yang manis, gurih, dan berserat tinggi, serta baik untuk kesehatan. Kami menawarkan dengan harga yang terjangkau dan tentunya higienis. Alat dan bahan baku yang kami gunakan. Alat-alat yaitu kompor gas, tabung gas, lemari es, panci, loyang, gunting, teflon, spatula, pengaduk, sendok teh, sendok makan, cup, sarung tangan plastik. Bahan-bahannya yaitu susu cair full cream 300 ml, garam, maizena, 1 telur kuning, vanili, mentega, gula pasir 30 gram. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan produk. Cara pembuatan yang pertama, siapkan alat dan bahan, kemudian masukkan maizena, susu, vanili, kuning telur, gula, garam ke dalam panci, ditambahkan sesuai takaran. Lalu aduk hingga semua bahan tercampur rata, kemudian masak dan aduk adonan di atas kompor hingga mengental. Matikan kompor lalu tambahkan mentega. Kemudian angkat adonan lalu pindahkan ke dalam loyang. Diamkan adonan lalu masukkan ke dalam kulkas, tunggu hingga 1 jam. Setelah itu potong adonan, lalu masak di atas kompor dengan menggunakan teflon dan
mentega hingga matang. Yang terakhir, angkat dan tiriskan jangan lupa tambahkan topping di atasnya, lalu puding goreng siap dihidangkan. Next. Keunggulan produk yaitu memberikan varian topping puding dengan tata cara penyajian yang menarik, enak, dan sehat. Harga yang relatif murah sehingga terjangkau bagi semua kalangan konsumen. Dan dengan harga yang terjangkau, masyarakat dapat memperoleh puding goreng ini. Kemudian rasa yang enak dan dengan tampilan yang menarik akan menggugah selera konsumen untuk mencicipinya. Lalu kebersihannya pun terjamin dan higienis, dan dengan begitu konsumen akan merasa nyaman serta puas. Lalu dapat dikonsumsi di mana saja dan kapan saja dan dapat dijadikan sebagai cemilan. Next. Bab 4, pemasaran. Segmentasi dan target pasar. Berikut pembagian segmentasi pasar usaha puding ini. Segmentasi berdasarkan demografis, yaitu kalangan umum, baik wanita maupun pria, dari anak-anak hingga orang dewasa, dan memiliki pendapatan tingkat atas hingga tingkat bawah. Segmentasi berdasarkan geografis, yaitu lingkungan Kota Surabaya dan lingkungan sekitar kampus UPN Veteran Jawa Timur. Target pasar yang menjadi sasaran yaitu masyarakat umum Kota Surabaya, baik anak, remaja, hingga orang tua, terutama mahasiswa atau mahasiswi UPN Veteran Jawa Timur. Analisis SWOT. Setiap kegiatan memulai usaha harus mengukur kemampuan produk bersaing, yaitu melalui analisis SWOT. Kekuatan strength. Kekuatan dari produk ini adalah 1. Bahan yang digunakan terbuat dari bahan yang berkualitas dan higienis. 2. Memiliki varian topping di atasnya. 3. Dapat terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Kelemahan. Kelemahan dari produk ini adalah 1. Produk mudah ditiru. 2. Produk tidak tahan lama. Peluang. 1. Lebih mudah diterima di masyarakat. 2. Prospek yang cukup besar untuk dikembangkan. Ancaman. 1. Banyak jenis usaha yang sama. 2. Persaingan dalam pemasaran semakin ketat. Strategi pemasaran. Dalam melakukan analisis strategi pemasaran melalui strategi marketing mix atau 4P. Yang pertama, produk. Produk yang kami hasilkan adalah produk yang bergerak dalam bidang makanan dan dapat disebut sebagai hidangan penutup atau dessert dengan menggunakan bahan yang berkualitas dan produk dengan kemasan yang menarik. Yang kedua ada promotion atau promosi. Promosi yang kami lakukan diantaranya yaitu lewat online dengan memanfaatkan internet, baik melalui situs jejaring sosial yang berupa WhatsApp, Instagram, maupun Facebook. Karena zaman sekarang serba internet yang dapat memudahkan dalam berkomunikasi. Dalam promosi menggunakan media sosial membuat lebih mudah dan efisien. Selain itu, promosi yang dilakukan lewat offline atau datang langsung ke konsumen. Yang ketiga ada place atau tempat. Tempat usaha produk ini berlokasi di Gunung Anyar Jaya Safira, Gang 1 nomor 1, karena tempatnya strategis dan dekat dengan kampus UPN Veteran Jawa Timur. Yang keempat ada price atau harga. Produk yang kami jual dengan harga Rp11.000 dengan tambahan topping cukup banyak dan yang melimpah. Next. Berikut adalah rencana keuangan dari usaha kita. Yang pertama ada tepung maizena berjumlah 150 gram dengan harga Rp5.000. Yang kedua ada susu full cream 1,5 liter yang berharga Rp20.000. Yang ketiga ada mentega berjumlah 500 gram yang berharga Rp12.000. Yang keempat ada gula yang berjumlah 250 gram yang seharga Rp4.000. Yang kelima ada telur yang berjumlah 250 gram berharga Rp7.500. Yang keenam ada vanili yang berjumlah 5 bungkus dengan harga Rp10.000. Yang ketujuh ada coklatos bubuk
yaitu ada 5 bungkus yang berharga 7.000. Yang ke-8 ada garam berjumlah 1 bungkus dan berharga 2.000. Yang ke-9 ada susu kental manis yang berjumlah 1 kaleng yang berharga 10.000. Nah, dari total rencana keuangan ini di total seharga 77.500. Next. Biaya produk. Ada bahan tambahan. Yang pertama ada mika berjumlah 10 piece yang harganya Rp10.000. Lalu total keseluruhan, total bahan baku ditambah total bahan tambahan 77.500 tambah 10.000 sama dengan 87.500. Perkiraan pengeluaran, modal sejumlah 87.500 mampu untuk memproduksi 10 box puding goreng. HPP modal dibagi produksi. Modalnya berjumlah 87.500 dibagi 10.000. Maka tercipta HPP Rp8.750. Next. Perkiraan laba rugi. Laba yang diinginkan sama dengan laba dikali HPP 25% dikali 8.750 sama dengan 2.187. Harga jual. Total laba ditambah HPP sama dengan 2.187 ditambah 8.750 sama dengan 10.937 dibulatkan menjadi 11.000. Perkiraan pendapat. Target per hari sama dengan 10 box, harga jual 11.000, pendapatan 10 dikali 11.000 sama dengan 110. Pendapatan per bulan 30 dikali 110.000 sama dengan 3.300. Pendapatan per tahun 12 dikali 3.300 sama dengan 39.600. Next. Perkiraan keuntungan. Keuntungan per hari. Harga jual 11.000 dikali 10 sama dengan 110. Pengeluaran 87.500. Jadi keuntungan menjadi 22.500. Keuntungan per bulan 22.500 dikali 30 sama dengan 675.000. Keuntungan per tahun sama dengan 12 kali 675.000 sama dengan 8.100.000. Next. Kesimpulan, demikian makalah yang dapat kami buat. Pada intinya, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang kepada konsumen untuk mendapat laba semaksimal mungkin. Bisnis dibangun dengan tujuan profit dan meningkatkan kemakmuran para pemiliknya. Dari analisis di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa menjalankan suatu bisnis bukanlah perkara mudah. Pembisnis harus memahami komponen-komponen yang berada dalam bisnis, sehingga bisa meminimalisir kerugian. Next. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam presentasi tadi. Terima kasih.